Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Fitriani Sumarfuah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia. Lalu sebenarnya pendidikan Islam itu apa sih? Apakah yang seperti ini atau yang seperti ini? Jadi pendidikan Islam itu adalah proses bimbingan pada manusia yang mencakup jasmani dan rohani berdasarkan pada ajaran dan dogma agama, yakni agama Islam, supaya terbentuk akhlak yang baik menurut agama serta memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk pendidikan Islam sendiri di Indonesia itu memiliki kekhasan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia Islam, terutama itu sejak periode kedatangan kekuatan Eropa hingga saat ini. Nah, penyebaran dinamika Islam di tanah air itu juga dibarengi dengan bangkit dan berkembangnya pendidikan Islam. Islam itu sangat menekankan pada pendidikan dan banyak memotivasi para pendakwah Islam serta ulama-ulama dan para penguasa Islam sejak awal sejarah Islam di Indonesia. Islam itu datang di Indonesia itu jauh sebelum munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, dengan kemunculan Islam ini, pendidikan itu juga sudah berkembang. Nah, lalu muncul kolonialisme Belanda di Indonesia itu pada awal abad ke-16 itu tidak mengakibatkan kemunduran pendidikan Islam. Namun pada masa ini itu lembaga pendidikan Islam itu berusaha untuk bertahan. Tidak hanya bertahan, mereka juga berusaha untuk mulai bersungguh-sungguh dalam melakukan penyesuaian tertentu dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari pendidikan yang ada di Eropa. Hal ini itu terlihat dari maraknya madrasah yang misalnya itu kayak memperkenalkan sistem kurikulum klasik. Jika kita tarik ke era sekarang, pendidikan Islam itu ada dua, yakni pendidikan Islam tradisional dan pendidikan Islam modern. Untuk pendidikan Islam tradisional itu, pendidikan Islam sendiri pada awalnya itu tampak sangat sederhana atau tradisional yang hanya berbentuk itu halakoh. Jika kita melihat lagi ke belakang, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW itu, pendidikan Islam itu dimulai dari rumah atau pendidikan informal. Lalu ada juga kutab atau lembaga pendidikan yang didirikan di dekat masjid, yang mana tempat itu untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran. Lalu pembelajaran di masjid ini itu membentuk halakoh atau lingkaran kecil yang saling berkumpul, dan di situ terjadi transfer ilmu pengetahuan. Lalu ada pendidikan Islam modern. Nah, modern yang dimaksud di sini itu bukan kok melupakan ilmu agama dan hanya belajar ilmu umum saja, itu tidak. Nah, melainkan pendidikan Islam modern itu adalah pemikiran yang harus terus dikembangkan melalui pendidikan supaya dapat merebut kembali pendidikan iptek, namun tidak melupakan pendidikan agama sebagaimana yang terjadi pada zaman keemasan dulu. Nah, dapat diartikan bahwa pendidikan Islam modern itu tidak hanya terfokus pada ilmu agama, namun juga ilmu umum sebagai bekal untuk menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Sejarah pendidikan Islam di tanah air sendiri itu menekankan khusus pada proses modernisasi di era modern. Nah, yang pertama itu ada pesantren dan madrasah. Nah, pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang awalnya itu didirikan oleh kaum muslim yang secara tradisional ingin menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Pesantren sendiri itu tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, namun juga sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Pada tahap awal islamisasi besar-besaran yang terjadi di Nusantara pada akhir abad ke-12 dan seterusnya itu, berbagai lembaga pendidikan dari yang tradisional hingga yang modern itu telah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam tradisional ini bahkan masih ada sampai sekarang, yakni seperti pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah. Kebanyakan dari mereka itu juga menyediakan fasilitas asrama. Jadi bagi santri atau siswanya itu yang ingin menetap dan lebih mendalami belajar agama itu, mereka terdapat fasilitasnya itu. Lalu pesantren itu berasal dari kata santri atau siswa muslim yang berlatih, lalu berarti kompleks pesantren tradisional. Tipikal pesantren ini terdiri dari masjid, ruang kelas, asrama, dan rumah kiai. Semua ini bentuknya itu sangat sederhana. Namun dalam dua dekade terakhir itu semakin banyak pesantren yang memiliki bangunan bata dan beton permanen.
Pendidikan Islam tradisional selain pesantren ada juga surau. Surau ini banyak ditemukan di daerah Sumatera Barat. Banyak surau kemudian itu diubah menjadi sekolah model Belanda yang diperkenalkan pada tahun 1860-an atau menjadi madrasah yang awalnya itu diperkenalkan pada tahun 1910-an. Adapun salah satu faktor terpenting dalam kelangsungan hidup pesantren adalah kemampuan mereka untuk mengakomodasi situasi yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan beberapa perbedaan mendasar mereka. Lalu madrasah itu merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam modern yang ada di Indonesia. Pengenalan dari madrasah ini pada awal abad ke-20 yang sebenarnya itu merupakan bentuk tanggapan di kalangan umat Islam Indonesia terhadap pengenalan dan penyebaran sekolah Belanda. Madrasah berbeda dengan tradisional pesantren dalam beberapa cara. Perbedaan madrasah dan pesantren tradisional yakni yang pertama itu, jika tradisional pesantren adalah lembaga pembelajaran yang tidak dinilai, sebaliknya maka madrasah itu lembaga pembelajarannya itu dinilai dan memberikan sekolah klasik. Jadi dapat dikatakan jika pesantren tradisional itu pendidikannya itu tidak bertingkat karena juga tidak dinilai, maka mereka juga tidak bisa membuat tingkatan-tingkatan. Nah, untuk madrasah sendiri karena mereka itu melakukan sistem penilaian, maka mereka itu bertingkat dan memberikan pendidikan klasikal. Lalu yang kedua, jika tradisional pesantren itu tidak memiliki kurikulum yang mapan dan konten pendidikannya itu tetap dan hampir sepenuhnya itu bergantung pada kiai. Nah, sedangkan madrasah itu memiliki kurikulum sendiri yang ditetapkan atau yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Lalu yang ketiga itu adalah muatan pendidikan tradisional pesantren itu sepenuhnya religius. Nah, sementara madrasah itu secara progresif mengadopsi mata pelajaran non-religius atau sekuler yang lebih tepatnya itu umum atau lebih umum daripada pendidikan dalam pesantren itu sendiri. Secara umum madrasah yang ada di Indonesia itu terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang setara dengan sekolah dasar atau SD dengan jenjang pendidikan selama 6 tahun. Yang kedua ada Madrasah Tsanawiyah atau MTS yang setara dengan SMP atau sekolah menengah pertama dengan jenjang pendidikan selama 3 tahun. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu Madrasah Aliyah atau MA yang setara dengan sekolah menengah akhir atau SMA dengan jenjang pendidikan yang sama yakni 3 tahun. Lalu pasca dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Madrasah Aliyah ini terdiri dari 4 jurusan atau peminatan, yaitu MA jurusan Ilmu Alam, MA jurusan Ilmu Sosial, MA jurusan Pendidikan Kejuruan, dan MA jurusan Ilmu Agama Islam. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi pendidikan Islam dari pesantren ke madrasah. Bagaimana sih awal mula terbentuknya transformasi pendidikan Islam itu? Nah, transformasi pendidikan Islam itu dimulai dari jaringan Muslim Indonesia yang terpelajar, yang mana mereka itu kuliah atau melakukan studi di Kairo, Mesir. Nah, dengan adanya jaringan ini akan mempercepat transformasi pendidikan Islam di Indonesia yang ditandai dengan pendirian berbagai lembaga pendidikan Islam yang baru oleh alumni Kairo dan rekan-rekan modernis lokal yang mengadopsi sistem modern sekolah Belanda, sebuah alternatif dari sistem pendidikan tradisional. Nah, transformasi pendidikan Islam yang ada di Jawa itu dilakukan oleh golongan Muhammadiyah. Upaya transformasi pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini bertujuan untuk mencapai kemajuan bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Kyai Haji Ahmad Dahlan berupaya untuk membangun lembaga pendidikan dengan menerapkan sistem modern sehingga proses pengajaran itu dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, Muhammadiyah itu juga mengajarkan pendidikan Islam dan umum berdasarkan tujuannya untuk menghasilkan umat Islam dengan pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu modern serta berpengetahuan Islam. Nah, sekolah Muhammadiyah ini jenjangnya itu dimulai dari TK sampai universitas yang dikembangkan untuk menghasilkan orang-orang muslim yang terdidik dan terpelajar. Cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.